Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Ternol Diwadu, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Ditres Narkoba Polda Bangka Belitung berhasil menggagalkan pengiriman sabu dari pelabuhan Pangkal Balam. Jumlahnya tidak sedikit, mencapai 5 kg. Kapolres Batu, Polda Jawa Timur, bersama Wakapolres dan jajaran PJU Polres Batu, turun langsung ke lapangan dalam kegiatan patroli Sambang Desa di Kelurahan Temas, Kota Batu. Kapolres Jember yang baru, AKBP Bobi A. Chandro Putra, disambut dengan prosesi tradisi Pedang Pora yang penuh khidmat di halaman Mapolres Jember, Polda Jawa Timur. Di informasi pertama pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Subang, Jawa Barat berhasil menangkap belasan pengedar narkoba. Dalam modus operandinya, salah satu pelaku menggunakan sistem tempel dengan kemasan permen untuk mengelabui petugas. Jangan sampai saya geledah. Nanti kalau ada barang lagi, bakalan bisa saya bantu kamu. Sini. Simpan di bawah, simpan. Duduk kamu, duduk sini, duduk. Ini apa ini? Duduk. Dalamnya apa ini? Duduk. Permen. Dalamnya apa ini? Hah? Sabu. Iya, Pak. Mana lagi? Udah, Pak, habis, Pak. Jangan sampai saya geledah. Habis, Pak. Mana? Tunjukin. Mana lagi? Sini. Mana lagi? Tiga. Ya, 3. Tunjukin itu. Apa ini? Sabu. Iya. Inilah detik-detik penangkapan HZ, seorang pengedar narkoba oleh Satres Narkoba Polres Subang di kediamannya di Pusaka Nagara Subang. Dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut, polisi berhasil menemukan sejumlah paket narkoba jenis sabu yang dikemas menggunakan kemasan permen. Dari tangan HZ, polisi juga berhasil menemukan beberapa paket sabu yang sudah ditempel di sejumlah lokasi. Paket yang akan diambil oleh pelanggannya tersebut juga dikemas menggunakan kemasan permen untuk mengelabui masyarakat dan petugas. Selain menangkap HZ, polisi juga menangkap 16 pengedar narkoba lainnya dari 15 kasus narkoba selama bulan Februari hingga Maret tahun 2025. Dari 17 tersangka tersebut, polisi mengamankan barang bukti berupa 166 sabu dan hampir 25.000 butir obat-obatan terlarang. Polres Subang dalam hal ini ungkap kasus yang dilakukan oleh Satres Narkoba Polres Subang. Kami mempress release terkait dengan ungkapan periode bulan Februari sampai dengan Maret 2025. Adapun kasus yang telah diungkap berjumlah 15 kasus ya. Dengan rincian narkotika jenis sabu 7 kasus dan sediaan farmasi 8 kasus dengan 17 tersangka yang berhasil diamankan oleh Satres Narkoba Polres Subang. Dengan TKP rinciannya yaitu Kecamatan Pusaka Negara 2, Kecamatan Pusaka Jaya 2, Kecamatan Ciasem, Kecamatan Cipende dan Paburan masing-masing 1, kemudian Kecamatan Pamanukan 2, Kecamatan Subang 3, dan Kecamatan Patok Besi 1, serta Kecamatan Kalijati 2. Adapun barang bukti yang berhasil kita amankan untuk sabu sebanyak 166,24 gram, kemudian sediaan farmasi 24.781 butir, handphone 12 unit, timbangan 6 unit, R2 atau motor 2 unit, dan
plastik klip 5 pak. Akibat perbuatannya, para pelaku pengedar sabu terancam hukuman penjara maksimal seumur hidup dan denda maksimal 13 miliar rupiah. Sementara, untuk pelaku penyalahgunaan obat-obatan tanpa izin, terancam hukuman penjara maksimal seumur hidup. Dari Humas Polres Subang, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Subdit Resmob, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, kembali mengungkap kasus pencurian dengan modus menjadi asisten rumah tangga alias ART. Kali ini Unit 4 Subdit Resmob, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, mengungkap pencurian dengan modus menjadi ART di Kluster Diamond Citayam, Bogor, Jawa Barat. Modus pelaku ialah melamar kerja sebagai ART. Kemudian di hari ketiga bekerja, pelaku berinisial TMS langsung menggasak sepeda motor dan HP saat korban pergi bekerja. Subdit Resmob berhasil melakukan pengungkapan terhadap kasus pencurian yang dilakukan oleh ART di Klaster Citayam, wilayah hukum Polres Metro Depok. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku ialah pelaku melamar kerja sebagai seorang asisten rumah tangga. Kemudian esok harinya pelaku langsung kabur membawa satu buah sepeda motor, handphone, dan beberapa barang milik majikannya. Pelaku berinisial TMS berhasil kami amankan di Desa Rahayu, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung. Ini merupakan kali ketiganya kami dari unit 4 melakukan pengungkapan terhadap pelaku dengan modus sebagai asisten rumah tangga. Himbauan kami terhadap masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan perekrutan terhadap asisten rumah tangga. Ini merupakan pengungkapan yang dilakukan oleh Unit 4 Subdit Resmob, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Selanjutnya, Polri berikan imbauan bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan perekrutan ART, karena modus ini sedang marak dilakukan oleh para pelaku. Polri juga memberikan imbauan jika mengetahui atau mengalami tindak pidana kejahatan, segera laporkan ke petugas kepolisian terdekat, atau hubungi hotline Subdit Resmob Polda Metro Jaya di nomor 0813 99 333 110. Dari Humas Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Setelah perburuan kurun waktu 11 bulan, satu pelaku perampokan yang membunuh pedagang emas keliling di Nagari Galugua, Kapur 9, Kabupaten 50 Kota, diamankan tim Satreskrim Polres 50 Kota pada Selasa 22 April 2025, sekitar pukul 23:11 waktu Indonesia Barat. Kasat Reskrim Polres 50 Kota, Ibtu Repaldi, mengungkapkan tersangka bernama Reno Adiputra yang merupakan warga Kelurahan Rambah Tengah Barat, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Ia diamankan tim gabungan Satreskrim Polres 50 Kota bersama unit Reskrim Polsek Pangkalan. Saat itu persembunyiannya di rumah temannya di Dusun 1 Baluang, Desa Baluang, Kecamatan 13, Kota Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Tersangka Reno merupakan otak dari kejahatan semua ini. Saat diamankan, tim gabungan menyita barang bukti berupa 1 unit mobil. Peristiwa ini sempat viral di media sosial pada tahun lalu. Korban dalam insiden ini adalah pasangan suami istri pedagang emas yang hendak berdagang di Pasar Nagari Galugua. Suami korban meninggal dunia di lokasi, sementara istrinya mengalami luka-luka. Atas perbuatannya, tersangka diancam dengan pasal 365 ayat 1, ayat 2 ke 1E, 2E, 4E, dan ayat 3 Junto pasal 55, Junto pasal 56 KUH Pidana. Dari Humas Polres 50 Kota melaporkan untuk Polri TV.
Jajaran Polresta Bengkulu amankan aksi unjuk rasa pegawai honorer di depan kantor Gubernur Bengkulu pada Rabu 23 April 2025 pagi. Dalam aksi ini, peserta unjuk rasa meminta kejelasan nasib setelah kebijakan pengalian tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara, khususnya melalui jalur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Polresta Bengkulu memastikan jalannya aksi unjuk rasa berlangsung dengan aman dan tertib. Pengamanan dilakukan secara profesional dengan melibatkan personel Polresta Bengkulu serta unit terkait. Kehadiran aparat kepolisian di lokasi bertujuan untuk menjaga ketertiban dan memastikan penyampaian aspirasi berjalan tanpa gangguan keamanan. Dalam pengamanan ini, pihak kepolisian juga melakukan pendekatan persuasif kepada para demonstran. Melalui komunikasi yang baik antara aparat dan peserta aksi, unjuk rasa dapat berlangsung secara damai tanpa ada tindakan anarkis atau gangguan terhadap masyarakat sekitar. Polisi terus mengingatkan demonstran untuk menyampaikan aspirasi mereka secara tertib dan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku. Dari Humas Polresta Bengkulu, Polda Bengkulu melaporkan untuk Polri TV. Ditres Narkoba Polda Bangka Belitung berhasil menggagalkan pengiriman sabu dari Pelabuhan Pangkal Balam. Sejumlah tak sedikit mencapai 5 kg. Tim Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Babel berhasil mengamankan seorang pelaku pengedar narkoba bernama Niko Sekeo. Pria berusia 40 tahun itu diamankan di Pelabuhan Pangkal Balam, Pangkal Pinang pada Minggu malam. Pelaku yang merupakan warga Kelurahan Tanjung Gunung, Kecamatan Pangkalan Baru ini ditangkap saat akan meninggalkan Pulau Bangka melalui penyeberangan jalur laut. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan 5 paket besar sabu dan 1 paket kecil dengan total berat bruto sekitar 5 kg. Jadi yang bersangkutan ini berusaha ingin menyeberangkan barang bukti narkoba dari Pelabuhan Pangkal Balam menuju ke Jakarta menggunakan kapal Roro, ya, KMP Sakura. Jadi barang bukti yang diamankan 5 kilo sabu dibagi 5 paket, masing-masing 1 kilo, dan kemudian ditemukan juga di dalam tasnya. Di dalam tas itu seberat setengah gram. Jadi yang bersangkutan ini hasil pengembangan, yang bersangkutan ditelepon seseorang untuk membawa barang menggunakan kendaraan mobil jenis Honda, dan nanti ketika sampai di Jakarta akan ada yang menjemput. Sekarang penyidik sedang mengembangkan terkait dengan kepemilikan barang dari mana dan juga siapa-siapa yang terlibat dalam jaringan ini. Dalam penangkapan tersebut, polisi juga mengamankan barang bukti lain berupa 2 unit handphone, 2 buah tas, dan 1 unit mobil yang digunakan pelaku. Penangkapan berhasil karena informasi awal masyarakat yang langsung ditindaklanjuti dengan penyelidikan. Pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana minimal 5 tahun hingga seumur hidup. Pengungkapan kasus ini menjadi bukti komitmen Polda Babel dalam memberantas peredaran narkoba. Polisi mengimbau masyarakat untuk aktif memberikan informasi jika mengetahui adanya tindak pidana narkotika di lingkungan mereka. Dari Humas Polda Babel melaporkan untuk Polri TV. Polrestabes Palembang berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor milik seorang karyawan perusahaan. 1 orang pelaku telah diamankan dan 1 lainnya masih dalam pengecekan identitas dan pencarian. Kasus curanmor di Kota Palembang berhasil terungkap. Unit Reserse Kriminal Polsek Sukarami berhasil mengamankan 1 pelaku dan 1 lainnya masih dalam pengecekan identitas dan pencarian. Hasil penangkapan ini diungkap dalam konferensi pers yang digelar Polrestabes Palembang beberapa waktu lalu. Pencurian dilakukan saat pemilik kendaraan tak ada di tempat. Yang bersangkutan korban sedang bepergian. Kebetulan korban ini adalah karyawan yang notabene bernama Saudara Dewi.
Jadi ini karyawan sebuah perusahaan yang saat ini mendiami sebuah mes. Kemudian di saat yang bersangkutan bepergian, yang bersangkutan meninggalkan sepeda motornya di mes tersebut dalam kondisi terkunci. Kemudian pada pukul 05.00 rekannya, yaitu saudara Supri, menuju ke mesnya dan melihat kondisi pintu mes rekannya, yaitu saudara Dedi, dalam kondisi terbuka. Kemudian seiring dengan tersebut yang bersangkutan ingin menengok ke dalam, ternyata kendaraan milik saudara Dedi sudah tidak ada, dan seketika yang bersangkutan saudara Supri memberitahu kepada rekannya bahwasanya mesnya dalam kondisi terbuka dan kendaraannya sudah dalam kondisi hilang. Atas aksi tersebut rekan-rekan sekalian, peristiwa terjadi pada tanggal 5 April tahun 2025 pukul 02.00 dan selang waktu 4 hari anggota unit reserse Polres Sukarame, yaitu tanggal 9 April 2025 pukul 13.50 berhasil menangkap pelaku pencurian tersebut. Yang bersangkutan tentunya melaksanakan tindak pidananya berdua dengan rekannya, yang saat ini rekannya dalam status pencarian atau DPO, dan kita berhasil mengamankan satu unit sepeda motor milik korban. Alhamdulillah, sepeda motor milik korban berhasil kita lakukan penyitaan. Dengan demikian, korban saat ini bisa sedikit lega karena barang bukti hasil kejahatan belum sempat dilakukan penjualan kepada para penangganya. Tentunya Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 ayat 1 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Dari Humas Polsek Sarame melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.